Oke, di video kali ini saya ingin memberikan opini saya mengenai respon dan tanggapan bagaimana kinerja PSSI dalam memberikan sanksi-sanksi atau pertanggungjawaban apa yang dilakukan oleh PSSI terhadap peristiwa di Kanjuruhan Malang kemarin. Saya ingin bercerita dulu, di saat kejadian hari Sabtu malam terjadi, keesokannya, tepatnya hari Minggu dini hari, PT LIB langsung memberikan statement bahwa pertandingan Liga 1 diberhentikan selama sepekan. Artinya di sini pertandingan antara Persib Bandung dengan Persija Jakarta, lalu PSIS Semarang dengan Bayangkara, akhirnya dibatalkan juga. Nah, yang saya ambil dari kesimpulan ini adalah bagaimana PT LIB bisa memberikan statement yang cukup cepat, memberikan peraturan yang cukup cepat, memberhentikan pertandingan ini selama sepekan atau 1 minggu. Lalu Iwan Bule juga menambahkan bahwa Arema FC tidak boleh menjadi tim tuan rumah sampai akhir musim ini selesai. Ini juga statement yang dikeluarkan oleh Iwan Bule berselang 1 hari atau kurang dari 2 hari lah. Statement itu dikatakan oleh Coach Iwan Bule. Jadi yang saya simpulkan dari 2 statement yang dikeluarkan oleh PT LIB dan juga Ketum PSSI, ini bisa memberikan statement atau memberikan peraturan ya, kalau boleh dibilang. Ini dalam jangka waktu yang cukup singkat. Dan ketika jumpa pers yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang menginginkan untuk pertandingan Liga 1 harus diberhentikan dulu sampai kasus ini bisa diusut habis. Artinya sampai kasus ini selesai, itu barulah pertandingan mungkin boleh dilanjutkan kembali. Artinya kan di sini jelas ya, bagaimana kinerja PSSI dengan apa yang diinginkan oleh Presiden ini berbeda sekali. Makanya saya melihat atau saya simpulkan bahwa memang PSSI tidak siap atau tidak memiliki evaluasi selama ini terhadap kasus-kasus mengenai kericuhan. Ini terlihat jelas bagaimana dalam waktu singkat PT LIB dan juga PSSI bisa mengeluarkan 2 statement. Sedangkan ketika Presiden memberikan statement untuk memberhentikan sampai kasus ini selesai, inilah sebenarnya jawaban yang memang harusnya dikeluarkan oleh PSSI, bukan hanya memberikan statement libur selama sepekan. Jadi artinya ada kaget dari pihak PSSI dan PT LIB secara mendadak harus memberikan statement yang memang nggak dipikirkan secara panjang, hanya sepekan saja awalnya, dan akhirnya sekarang terbukti sampai kasus ini selesai barulah pertandingan mungkin bisa dijalankan lagi kalau tidak ada sanksi dari FIFA. Jadi dari sinilah saya menyimpulkan inilah ketidakbecusan PSSI kita, terutama dari Bapak Iwan Bule sebagai ketua umum yang hanya banyak sekali melakukan pencitraan. Ketika mendapatkan kejadian atau yang kejadian yang cukup besar ini, terlihatlah di sini kualitas dari ketua PSSI kita dan selaku di bawah-bawahnya bagaimana kinerjanya. Ternyata memang belum mampu. Lalu ditambah setelah saya membaca berita hari ini sebelum membuat video ini, PSSI sudah mengeluarkan sanksi kepada tim Arema FC dan juga panitia pelaksana. Di sini tidak memberikan sanksi kepada PT LIB atau pihak keamanan. Dan saya juga melihat sanksi yang dikeluarkan PSSI terhadap Arema dan juga panitia pelaksana yang tidak boleh ikut serta lagi dalam dunia sepak bola seumur hidup. Ini juga terlalu cepat. Kenapa? Karena PSSI belum bisa memberikan sanksi kepada PT LIB dan juga pihak keamanan atas kejadian ini. Jadi di luar dari sanksi tersebut ringan atau enggak untuk tim Arema FC, saya melihatnya bahwa PSSI ini memang seperti untuk seperti kesannya ini bertanggung jawab atas kejadian ini. Tapi justru mengeluarkan sanksi yang hanya memberatkan tim Arema dan juga panitia pelaksana. Seperti melindungi PT LIB dan juga
PSSI sendiri. Harusnya keluarkan sanksi secara bersamaan, tunggulah investigasi di Stadion Kanjuruhan Malang ini sampai selesai, barulah berilah kesimpulan yang memang sudah final. Dan saya nggak yakin apakah ini sudah final sanksi yang akan diberikan kepada tim Arema FC, panitia pelaksana, tapi belum ada sanksi yang diberikan kepada PT LIP, dan juga pertanggungjawaban apa sebenarnya dari PSSI untuk kejadian ini. Banyak yang sudah ingin menyuarakan semua yang bekerja di dalam PSSI silakan turun dari jabatannya. Ini pun gak digubris sama sekali oleh PSSI. Bagaimana? Jadi komunikasi PSSI ini terhadap publik ini cukup buruk ya, kalau menurut saya sangat jelek sekali. Kesannya justru hanya ingin mencari citra lagi untuk serius dalam menangani kasus ini dengan memberikan sanksi kepada tim Arema FC dan juga panitia pelaksana. Padahal PT LIP yang tentunya mengenai jam pertandingan antara Arema ini diselenggarakan dengan Persebaya itu merupakan faktor terbesar. Pertanggungjawaban yang cukup besar juga, walaupun PSSI tetap yang paling besar. Tapi justru PSSI dan PT LIP nggak diberikan sanksi atau bentuk tanggung jawab. Statement apa yang harus dilakukan oleh PSSI untuk kejadian ini? Ini nggak ada sama sekali sampai sekarang. Pihak keamanan pun mengenai gas air mata ini juga nggak diberikan sanksi atau apa hasilnya dari bukti-bukti yang terkumpul. Karena memang sedang proses untuk saat ini. Apakah terlalu cepat untuk memberikan sanksi kepada tim Arema, tim untuk panitia pelaksana, tapi belum memikirkan sanksi apa untuk PT LIP, pihak keamanan jika terbukti memang bersalah, dan tentunya PSSI sebagai induk paling tinggi di cabang sepak bola, bentuk tanggung jawabnya apa, sanksinya apa. Inilah yang saya bilang saya harus terus kawal untuk kasus ini sampai usut, sampai tuntas. Karena saya jujur sudah terlalu, kalau dibilang sudah nggak terlalu suka sekali lah dengan Bapak Iwan Bule ini yang terlalu banyak pencitraan tanpa ada kinerja atau membentuk sistem-sistem untuk memajukan sepak bola Indonesia, terutama di liganya. Kalau timnas sudah bagus. Dan pencitraan Coach Iwan Bule, Ketua PSSI Iwan Bule, ini selalu fokus kepada timnas. Pencitraan terus yang dilakukan. Maka dari itu saya jujur sangat menuntut untuk Bapak Iwan Bule, ya semoga saja bisa legowo untuk turun dari jabatannya, melepas jabatannya, karena memang terbukti nggak becus gitu loh. Jadi saya ingin menunggu apa yang akan dilakukan oleh PSSI, sanksi apa, pertanggungjawaban apa mengenai kasus ini. Kita akan sama-sama lihat. Ya, jadi ini aja opini yang saya bisa berikan kepada kalian. Kawal terus untuk peristiwa ini. Semoga kedepannya ada berita yang lebih baik lagi ya. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.